Saya ingin membacakan teks monolog bikinan saya sendiri dengan berjudul Jeda di Balik Meja. Monolog seorang anak SMK. Tokohnya yaitu ada Goto, saya, seorang siswa SMK. Latar, ruang tamu rumah, larut malam. Hanya ditemani suara kipas angin yang berputar pelan dan pendar cahaya lampu yang redup. Keterangan posisi, saya duduk menghadap meja kayu, pandangannya kosong, menatap tugas kelompok yang setengah jadi. Sesekali memijat pelipisnya yang berdenyut dan dahinya. Tersenyum sinis menatap langit-langit rumah. Kipas angin ini dari tadi suaranya ngeledek banget. Kayak lagi ngetawain aku yang masih duduk di sini jam 2 pagi. Jam segini biasanya rumah udah sepi, tapi isi kepalaku rasanya berbisik banget. Berisik sama pertanyaan-pertanyaan yang nggak ada jawabannya. Goto mengambil HP, menyalakan layarnya, lalu melemparnya pelan ke meja. Grup WhatsApp isinya cuma lambang centang 2 biru, dibaca doang. Pas di chat semuanya mendadak punya alasan. Ada yang tiba-tiba kontennya habis, ada yang katanya ketiduran dari jam 7 malam. Bahkan ada yang program mati nggak aktif. Lucu ya. Giliran nongkrong, grupnya rame hitungan detik. Pas ditanya proses tugas kelompok, sepi kayak kuburan. Goto mengetuk-ketuk jarinya ke meja kayu. Aku mikir, kenapa aku yang selalu peduli? Kenapa harus aku yang nanggung beban ini sendirian? Nilai ini kan buat bareng-bareng. Kita satu tim tapi rasanya aku kayak main bola sendirian. Sementara yang lain cuma nunggu di garis finish sambil minta piala. Goto memegang tugas kelompok, menatapnya dengan fokus. Besok atau mungkin beberapa hari lagi, nama kalian bakal tercetak rapi di depan tugas ini. Bikinannya bagus. Orang-orang atau guru sekolah bakal lihat itu sebagai kerja kelompok. Tapi mereka gak pernah tahu kalau keringat, bergadang, dan kekotoran ini cuma punya aku sendirian. Goto menyandarkan punggungnya ke kursi, menghela napas panjang. Anak SMK itu kalau udah urusan tugas praktek atau laporan gak bisa main-main. Salah sedikit gagal semua. Aku gak punya kemewahan buat bilang, ya udahlah, gimana besok aja. Gak bisa, di pundak aku ini ada masa depan yang taruhannya mahal sekali. Aku teledor. Sekali aku teledor, taruhannya nilai rapotku. Goto menatap arah ke depan seolah bicara pada orang di sekolah. Mungkin besok di kelas, pas kalian lihat aku duduk diam, bengong, menghadap meja, atau bahkan ketiduran, kalian bakal gampang banget bilang, si Goto malas banget, pagi-pagi udah ngeblank. Kalian cuma lihat hasilnya, tapi nggak tahu kalau otak aku lagi lari maraton dari semalam, mikirin gimana caranya tugas ini kelar tepat waktu. Goto suaranya agak bergetar, menahan emosi. Ada harapan orang tua yang aku bawa diam-diam dari rumah. Mereka taunya aku sekolah yang benar, biar nanti lulus bisa langsung kerja atau bantu keluarga. Aku takut banget gagal. Aku takut ngecewain mereka. Ketakutan itu yang bikin aku gak bisa merem malam ini. Meskipun badan aku udah teriak minta istirahat. Posisi duduknya kembali tegak. Tatapannya berubah menjadi tajam dan tegas. Tapi ya sudahlah, persetan sama mereka yang gak mau diajak kerja sama. Aku gak butuh belas kasihan. Mereka buat jadi hebat kalau emang takdirnya tugas ini harus aku selesaikan sendirian. Bakal aku selesaikan. Biar dunia lihat kalau anak SMK kayak aku bukan petarung yang gampang tumbang cuma karena tinggal lari sama temen sendiri. Goto menarik napas dalam-dalam lalu kembali memegang tugas kelompoknya dan mengerjakannya. Malam ini aku mungkin kalah sama rasa lelah, tapi aku gak akan pernah menyerah sama keadaan. Biar hari ini aku jenuh sejenak di balik meja ini. Karena setelah fajar terbit, aku akan berdiri lagi, berjalan lagi, dan membuktikan kalau mimpi aku jauh lebih besar daripada rasa lelah aku. Lampu rumah perlahan meredup, hanya menyisakan pendar tugas pada wajah Goto yang tersenyum tipis fokus bekerja.